tidak perlu jadi panik, tidak perlu datang udah dengan infeksi sekali biar cepat kering, biar cepat sembuh. Iya, itu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat mami yang baru gabung di 99,2 FM Mom and Kids Radio. Pagi hari ini Mami Ci kan tadi sudah janji ya akan kedatangan tamu spesial ya. Di Health Talk pagi hari ini sudah bersama Mami Ci ada Dr. Ayu Junita Priscilia. Selamat pagi, Dok. Pagi. Ini pasti nih moms ini bingung ya, Mami Ci ngobrol sama dokter siapa lagi? Terus dokternya dokter mau ngebahas tentang apa? Monggo, silakan Dok, perkenalkan diri dan say hi sama Mami, Papi pendengar Mom and Kids Radio. Oke, halo Mami Papi pendengar Mom and Kids Radio. Perkenalkan, nama saya Dr. Ayu Junita Priscilia. Saya merupakan dokter umum dari Rumah Sakit Umum Afisa yang Sakit. Oke, dokter, bagi ngomong tentang kesehatan dan pagi hari ini kita akan membahas juga tentang monkeypox yang mengancam kesehatan dan juga kekhawatiran ini ya. Betul. Nah, ibu nih sebagai dokter keluarga harus tahu bahwa monkeypox ini adalah ancaman darurat kesehatan sejak 14 Agustus ya, Dok ya. Betul, sudah dinyatakan oleh WHO ya atau World Health Organization sebagai darurat kesehatan pada tanggal 14 Agustus 2024 ya, karena memang mungkin kasusnya udah lama tidak pernah ada, tiba-tiba dilaporkan tuh di negara-negara yang Eropa, Amerika ada yang notabene-nya memang tidak pernah terjadi penyakit ini sebelumnya sehingga dikatakan sebagai darurat kesehatan. Dokter, tadi kan kita ngebahas tentang monkeypox ya. Betul. Sebetulnya apa sih monkeypox? Kalau ngelihat dari monkeypox, terus mau kebalik sama chickenpox. Jadi itu tuh mesti dimengerti dulu ya. Oke. Definisi dari si monkeypox-nya itu, silakan. Apa dong? Oke, jadi kalau monkeypox itu dia merupakan suatu penyakit yang mungkin kita sebut sebagai cacar monyet, gitu. Sedangkan kalau chickenpox yang mungkin didengarnya itu bukan makanan juga, sebenarnya ada penyakit tuh chickenpox. Oh iya? Ya, itu mungkin Ya, nama lain sama. dari cacar air. Nah, gitu. chickenpox itu cacar alam, lebih ke cacar air. Betul, atau yang dikenal sebagai penyebabnya kalau chickenpox itu virus varicella yang merupakan turunan dari virus herpes. Sedangkan kalau monkeypox penyebabnya itu ya virus monkeypox ini sendiri. Gitu. Kenapa mesti bawa-bawa monyet ya? Oke, Kenapa itu? mesti bawa-bawa monyet? Judulnya juga dari monkey, berarti binatang kan? Iya. Berarti awalnya ini penularan ini merupakan jenis penularan zoonosis. Zoonosis itu adalah penyakit yang diturunkan atau ditularkan dari binatang ke manusia. Oh, gitu. Awalnya dari mana? Ya jelas. Iya. Sebenarnya penyakit ini kan udah lama ya, ditemukan terjadi pada monyet di tahun 1958. Makanya itu jadi monkeypox. Betul, di Cacar monyet. Kongo, di Kongo ya, Republic of Congo. Terus kemudian di tahun 1970 penyakit ini diketahui dari monyet menular ke manusia. Setelah muncul awalnya yang namanya suatu monkeypox ini, atau misalnya dia merupakan suatu penyakit infeksi ya. Iya. Penyakit infeksi itu dia punya masa inkubasi, artinya dari mulai orang tersebut tertular, suatu virus tersebut masuk hingga menghasilkan gejala itu disebutnya sebagai masa inkubasi. Gitu. Nah, biasanya dia membutuhkan waktu inkubasi itu 3 sampai 17 hari. 3 sampai 17 hari dari Betul. terkena wabah ini, Betul, terkena virusnya masuk hingga menghasilkan gejala biasanya 3 sampai 17 hari, Kak. Gitu. Nah, setelah dia muncul gejala, biasa gejala-gejala awal virus lah seperti biasa, ada demam ya, terus nyeri-nyeri otot atau pegel-pegel lah gitu, sakit kepala, badannya lelah atau lemes gitu ya. Bahkan biasanya muncul ruam gitu. Ruam-ruamnya itu ya seperti cacar mungkin. Cuma perbedaannya dengan ruam cacar, biasanya monkeypox ini ruamnya itu tuh dia lebih dalam, menyerang kulit lebih dalam dibandingkan kasus cacar air, sehingga biasanya jumlah atau cacarnya atau beruntus-beruntusnya itu biasanya tuh lebih besar-besar. Oh, jadi udah lebih dalam, dia lebih besar. Betul, dan biasanya ada perbedaannya. Apa Dia itu paling bedanya? banyak tuh di muka atau di wajah, di kaki dan tangan. Sedangkan kalau cacar dia biasanya di Badan. daerah batang tubuh dulu, seperti daerah dada,
punggung dulu, baru dia ke kaki tangan. Nah itu perbedaannya. Oke, dia sebelum dia membuat kayak di kulit-kulit bulat itu apa sih disebutnya kalau bahasa Jermannya cenang ya? Oke. Kita sebutnya Sebutnya apa? sebagai ini ya, Medisnya? vesicle. Vesicle. Ya, kalau bahasa Itu medisnya vesicle. vesicle. Kalau bahasa Indonesianya apa sih? Sok apa? Cenangan ya mungkin ya. Cenang. Jadi dia kayak suatu beruntusan, tapi Nah. dalamnya isi air. Nah, itu kan. Nah, Jadi itu vesicle itu sama vesikelnya kayak Betul. cacar air biasa, cuma dia lebih gede. lebih dia menyerang kulit lebih dalam dibandingkan cacar air, sehingga biasanya lama-kelamaan memang dia akan mengering dengan sendirinya, mengering terus menghitam. Mungkin kan yang banyak saya lihat di media sosial tuh Iya. sudah fase-fase mau penyembuhan itu dengan sudah bulat-bulat besar dengan warna kehitaman. Iya. Sebenarnya Itu sudah sembuh. sudah mau memasuki fase penyembuhan sebenarnya itu. Oh. Jadi dia udah hitam, nanti kulit keropeng hitamnya itu dia berguguran atau lepas sendiri, kemudian penyembuhan. Kenapa sih kulit keropengnya hitam itu menghitam? Karena kan Iya. kulit mati sebenarnya. Karena di bawahnya sudah mulai terbentuk kulit yang barunya lagi. Oh, Begitu. tapi yang bedanya tadi itu lebih dalam dari cacar air. Betul, Ya? sehingga biasanya pada saat sembuh bekasnya lebih kelihatan lah. Membekas banget. Bekas. Seperti hati terluka. Iya, betul. Oke, itu adalah ciri-ciri atau gejala dari monkeypox Betul. yang sama dengan cacar air, hanya tadi perbedaannya lebih dalam, lebih Betul. lebar ya. Nah, tadi kan ada kayak sakit otot gitu ya. Mm-mm. Dia memang menyerang otot ya, Dok? Jadi yang dinamakan suatu penyakit infeksi ya, penyakit infeksi kan ini penyakit virus ya gitu Iya. ya. Jadi dia pada saat masuk pasti dia akan menghasilkan suatu mediasi radang di dalam tubuh kita. Jadi Masya Allah ya, Allah tuh menciptakan tubuh kita dengan Iya. segala pertahanannya menurut saya ya. Oh, diperangi dulu oleh Iya, tubuh kita ya? gitu. Sehingga kenapa sih muncul nyeri otot, kenapa Iya. muncul demam, ini nih badan ngasih warning loh ke kita nih, atau ke momi-momi. Kalau anaknya lagi demam tuh badan anaknya tuh lagi ngasih warning ke mominya gitu. Mom, ini nih badan saya tidak Indikator, baik-baik saja nih, gini ada yang nyerang nih dari luar, entah itu virus, entah itu bakteri, pokoknya apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan diserang sebenarnya sama sistem pertahanan tubuh kita yang kita sebut sebagai respon inflamasi atau respon radang. Oke. Sehingga nanti suhu tubuh naik gitu, disertai dengan badan-badan kita Sakit. muncul metabolisme yang dari hasil radang tersebut, sehingga muncullah pegel-pegel di otot. Oke. Nah, itu adalah gejala-gejala ya. Tadi masa inkubasinya jangan lupa, Mam, 3 sampai 17 hari. 17 hari. Dan penularannya lewat apa dan apa yang dilakukan kalau itu terjadi pada anak-anak kita? Menjadi ancaman darurat kesehatan sejak 14 Agustus 2024 ini, Dok, sampai ditetapkan oleh WHO ya, Betul. bahwa kita sebagai warga dunia harus waspada dengan monkeypox ini. Betul. Dan menyerang paling banyak usia berapa? Anak, dewasa, remaja? Oke, biasanya sebenarnya monkeypox ini menyerang pada segala usia ya, terutama pada anak-anak Ya. atau orang yang sudah lanjut usia, ibu hamil, dan orang-orang yang memiliki penyakit yang berhubungan dengan imunitas atau misalnya penyakit-penyakit autoimun gitu. Lebih mudah. Biasanya gejalanya itu lebih berat dan lebih mudah terserang penyakit. Kenapa? Karena ya memang mereka orang-orang tersebut yang tadi saya sebutkan memang memiliki daya tahan tubuh yang tidak sebaik dengan orang-orang dengan usia produktif atau tanpa penyakit-penyakit kelemahan tubuh atau sistem kekebalan tubuhnya terganggu. Oke, Dok, kalau dulu ya, ini mitos apa fakta nih? Kalau ada yang cacar, udah merudul ya? Nah, itu lagi nular-nularnya, bener nggak sih, Dok, kayak gitu? Oke. Yang kulit-kulit mati dokter Iya. bilang tadi. Gitu. Penyebaran dari satu orang ke orang lain tuh memang diakibatkan karena cairan yang berisi di dalam vesikel tersebut atau ruang-ruang beruntusan itu. Oke. Jadi memang mau monkeypox atau cacar monyet ini ya pasti penyebarannya itu dari kulit, skin to skin gitu ya, dengan tatap wajah secara langsung, terus sentuhan kulit. Jadi misalnya kita yang sehat tersentuh sama kulit dia yang lagi ruam dan keluar cairannya tersebut. Dekat sama si vehicle-nya tadi. Iya, vesicle ya. Vesicle. Betul, vesicle-nya tersebut. Atau misalnya dari air liur, kontak air liur gitu ya. Atau misalnya dengan, kalau misalnya yang pada dewasa atau suami istri bisa dari karena hubungan suami istri juga bisa karena dari cairan-cairan kelaminnya gitu. Oke.
Berarti yang kulit-kulit mati tadi itu Betul. Bisa ya? Bisa, karena Menular. ada cairan Oke. yang berisi banyak virus kan di dalam situ. Nah, berarti benar nih, Mam. Ya, jadi itu tuh dia lagi merudul-merudulnya itu tuh Iya, bisa nular betul, gitu ya. betul. Nah, kemudian penularan ini bisa diatasi, maksudnya biar nggak menular. Katanya gini dok, kalau dari anak ke dewasa mah nggak akan nular. Kalau dari dewasa ke anak pasti nular. Padahal virusnya kan sama-sama aja. Sebetulnya itu mitos ya dok ya? Mitos sih sebenarnya, mau dia lagi intinya lagi fase infeksius ya. Mau dia sesama anak ke sesama anak lagi atau anak ke dewasa ya bisa saja gitu. Atau misalnya ibu dan anak contohnya kan nggak bisa dipisahin, biasa Iya. tidur berbarengan dalam satu kasur, terus kadang ibu tuh kadang mencium anaknya, meluk anaknya gitu ya. Kalau ibunya lagi terkena monkeypox atau anaknya terkena monkeypox dan lagi stadium infeksiusnya ya bisa saja terkena gitu. Oke, kembali lagi ke daya tahan tubuh Betul, orang ke daya tahan tersebut. tubuh. Nah, kemudian kalau dulunya sudah pernah terkena cacar air, cacar monyet, itu nggak akan kena lagi, apa betulkah? Oke, sebenarnya pada saat kita terkena suatu penyakit infeksi ya, baik itu virus ataupun bakteri, contohnya saat ini yang monkeypox, sebenarnya badan kita tuh sudah punya sinyal yang menyatakan atau udah punya anti terhadap virus tersebut. Nah, sehingga biasanya untuk terjadinya gejala lagi atau misalnya tertular lagi itu sebenarnya masih dalam penelitian lebih lanjut ya. Karena kan kita nggak tahu kekebalan tubuh yang dihasilkan tubuh kita terhadap respon dari virus yang masuk ke dalam tubuh kita sampai berapa lama sih bertahan di dalam tubuh kita, itu belum ada penelitian yang lagi saat ini masih dalam penelitian tuh berapa lama sih dari orang terkena monkeypox terus dia kan pasti muncul imunitas terhadap monkeypox tersebut sampai 3 tahun kah, 5 tahun kah, itu nggak ada yang tahu gitu. Sehingga ya tetap saja kalau memang ternyata sudah pernah kena monkeypox, ya baiknya memang kita harus waspada juga, pencegahan juga gitu. Karena pada saat mungkin kalaupun terkena lagi dia dengan gejala yang lebih ringan dibandingkan sebelumnya karena dia sudah punya sistem kekebalan tersebut. Karena sudah pernah juga. Betul. Intinya adalah Mami harus menjaga kestabilan itu ya, daya tahan tubuh. Imunitas yang harus dipastikan. Jadi imunitas kadang kita nggak tahu ya Kak Cici ya kapan tuh imunitas kita lagi drop gitu ya. Kapan imunitas Padahal kita lagi bagus. Bisa ya kita tahu ya ini Begitu. indikatornya apa nih kalau kita lagi drop tiba-tiba kan ketularan. Bagaimana closing statement dari darurat kesehatan monkeypox ini yang mengancam kita sebagai warga dunia, apalagi wanita, anak-anak dan keluarga gitu ya? Bagaimana dok? Untuk closing statement tentang monkeypox ya intinya kita tidak perlu jadi panik, tidak perlu jadi khawatir, tenang saja. Penyakit monkeypox ini bisa kita cegah. Kalaupun kita terkena nggak usah panik juga karena dia juga bisa sembuh gitu ya. Sehingga kita harus bijak dalam menangani kasus kesehatan ini gitu, menghadapi kasus kesehatan ini gitu ya. Jadi berpikir secara tenang gitu ya, tetap menjaga kesehatan, menjaga imunitas, pola tidur diperbaiki, insya Allah sih aman gitu. Dan sering menjaga kebersihan diri sendiri, terutama khususnya cuci tangan, minimal sih dari cuci tangan teratur setelah melakukan kegiatan atau aktivitas apapun yang berhubungan dengan lingkungan eksternal gitu. Kalau cuci tangan mah ya dari COVID nih lanjutannya masih kan cuci tangan, bahkan sampai kering kadang kita cuci tangan mulu ya dok ya. Gitu. Sebenarnya kan bukan hanya dari COVID ya, itu kan sebenarnya harusnya dari dulu kegiatan tersebut gitu. Cuma karena kemarin COVID, wah jadi beramai-ramai semakin gencar. Sekarang ada monkeypox, ya sekarang ada monkeypox gencar lagi cuci tangan ya. Dokter, ini luar biasa tentang monkeypox ini membuat seluruh ibu khawatir dengan kondisi anak-anaknya. Tapi alhamdulillah tadi sedikit demi sedikit ya, dokter bilang harus bijak pada saat kita dapat informasi seperti itu, apalagi seputar penyakit anak-anak, mitos dan faktanya harus bisa dipilah-pilah nih. Ya, jangan mudah termakan mitos gitu ya, tiba-tiba monkeypox membuat kita bla bla bla, itu membuat kaget orang tua dan jadi panik, akhirnya bikin cara penyembuhan versi sendiri. Nah itu yang bahaya. Tuh kadang ada yang pakai ramuan tradisional ya, wajah lah apa, kasihan sih sebenarnya. Kadang datang udah dengan infeksi sebenarnya dan nggak hanya monkeypox aja, mungkin karena penanganan di rumah kata orang tua dulu, neneknya entah buyutnya gitu ya, pakai beras terus dingin biar apa, aduh tapi ternyata pengolahannya salah dan yang lainnya, sehingga pada saat datang sudah
sudah dengan kondisi yang berat. Kondisi berat dan terlambat diobati ya. Salah satunya adalah gak usah mandi biar cepat kering, biar cepat sembuh. Iya, itu tadi. Oke, semakin bijak juga. Terima kasih dokter ya atas informasi pagi hari ini. Ini daging semua ini. Jadi kita sebagai orang tua harus lebih paham lagi dan jangan khawatir. Silakan langsung ke Rumah Sakit Umum Avicenna buat moms, buat anak-anak yang memiliki gejala-gejala atau penyakit apapun karena dokter di sana, tenaga medis standby ya. 24 jam. Oke, terima kasih buat tim Avicenna. Thank you so much. Sehat semua. Dokter juga harus sehat ya. Terima kasih Mbak Mici. Mami juga harus sehat dan terus dengerin Mami and Kids Radio karena info-info seputar kesehatannya rame banget di sini. Sekaligus Mami Ci pamit untuk Mami and Me pagi hari ini. Jangan lupa sampaikan salam sayang Mami Ci untuk keluarga Mami tercinta. Goodbye now and ciao.